Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aulia Putri dari kelas 12 IPA 1 dari sekolah SMA 6 Tambun Selatan, ingin menjelaskan kimia unsur tentang gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur yang berada di golongan 8A di tabel periodik. Hal ini sebagaimana selain berfase gas pada suhu ruang, unsur-unsur ini bersifat sangat stabil atau sukar bereaksi. Pada awalnya, gas mulia dikenal dengan gas inert karena tidak ada satupun unsur yang bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa. Barulah pada tahun 1962 Neil Bartlett, seorang ahli kimia, berhasil mensintesis. Sejak saat itu berbagai senyawa gas mulia dapat berhasil disintesis. Keberadaan gas mulia di alam oleh karena sifatnya yang stabil, di alam gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Unsur-unsur gas mulia kecuali radon dapat ditemukan di udara pada atmosfer meskipun dalam konsentrasi yang sangat kecil. Di antara gas mulia, argon merupakan yang paling banyak terdapat di udara dengan kadar 0,93% atau 1%. Daripada dalam udara 0,0000052%, sementara radon berasal dari peluruhan radioaktif. Sifat atomik. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang oktet. Selain itu, unsur-unsur gas mulia memiliki energi ionisasi yang sangat besar dan afinitas elektron yang sangat rendah. Energi ionisasi dari helium ke Rn semakin berkurang, sebagaimana bertambahnya jari-jari atom, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron valensi semakin melemah. Unsur-unsur gas mulia memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik didih dari helium ke Rn bertambah sebagaimana kekuatan gaya London atau dispersi. Densitas atau kerapatan gas mulia juga cenderung bertambah dari helium ke Rn. Densitas gas dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Oleh karena konfigurasi elektron yang stabil, unsur-unsur gas mulia cenderung tidak reaktif atau sukar bereaksi atau sangat sulit bereaksi. Hal ini didukung oleh fakta bahwa di alam, gas mulia selalu ditemukan dalam bentuk monoatomik yang tadi kan ya teman-teman. Namun demikian, para ahli telah berhasil mensintesis senyawa gas mulia. Kegunaan gas mulia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Helium. Helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara menggantikan gas hidrogen karena sling ringan juga bersifat inert. 2. Neon. Neon digunakan untuk lampu reklame. Hal ini sebagaimana gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberikan tegangan listrik. 3. Argon. 1. Argon digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu karena sifatnya tidak reaktif, sehingga filamen Wolfram
Tidak mudah putus. 2. Argon digunakan sebagai atmosfer inert pada pengelasan, sintesis kristal tunggal silikon atau germanium dalam industri semikonduktor dan eksperimen dalam glove box di laboratorium. 4. Krypton. Krypton dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik, sehingga banyak digunakan pada lampu pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. 5. Xenon. 1. Xenon digunakan untuk lampu blitz fotografi dan beberapa jenis lampu mobil karena dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang dengan adanya muatan listrik. 2. Xenon dapat digunakan sebagai obat bius anestetik, namun penggunaannya sangat terbatas sehubungan dengan harganya yang sangat mahal. 6. Radon. 1. Radon digunakan dalam radioterapi kanker, tetapi terapi radiasi, sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Radon dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah, bebatuan, ataupun bahan bangunan. Jadi kesimpulannya, gas mulia memiliki konfigurasi elektron oktet, yaitu sangat stabil dan sukar bereaksi. Gas mulia berada di golongan 8A di tabel periodik. Assalamualaikum.